Baik, kita kita mulai ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan solusi untuk sistem persamaan linier ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana cara menyelesaikan menggunakan metode langsung ya. Di mana kita menyusun matriks ya. Dari sistem persamaan linearnya kita ubah menjadi persamaan matriks AX sama dengan B, kemudian kita selesaikan nilai X dengan menggunakan berbagai metode ya. Ada metode Gauss, Gauss-Seidel, kemudian dekomposisi baik itu LU maupun Cholesky ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang solusi sistem persamaan linear tapi menggunakan metode atau cara iteratif. Artinya kita melakukan proses pengulangan. Ya. Artinya kita coba untuk menebak terlebih dahulu nilai solusi yang kita duga menjadi solusinya ya. Misalnya tadi nilai X ya, nilai X1, X2, X3 itu kita tebak terlebih dahulu, kemudian kita lakukan perhitungan sehingga kita mendapatkan solusi yang baru, nilai X yang baru. Kita bandingkan apakah solusi yang kita dapatkan tersebut sudah sama atau mendekati dengan nilai tebakan awal tadi ya. Tentunya sama atau mungkin mendekati ini kan ada ada batasannya ya. Kalau kita secara numerik itu susah untuk mendapatkan nilai yang benar-benar sama persis ya, artinya galatnya sama dengan 0 itu susah mendapatkannya, sehingga kita menetapkan suatu nilai batas ya. Nah, nilai batasnya berapa, misalnya katakanlah 10 pangkat 5, 10 pangkat 6 gitu. Nah, selama galat antara solusi yang kita dapatkan dari perhitungan dengan nilai tebakan awal itu sudah lebih kecil daripada nilai batas tadi, maka solusi dari perhitungan kita ini kan ya, kita terima sebagai solusi ya. Kalau tidak bagaimana ya? Kalau tidak kita lakukan proses pengulangan ya, kita ulangi lagi, kita dapatkan solusi yang baru, kemudian kita cek dengan solusi yang sebelumnya ya, sudah masuk atau belum sesuai dengan kriteria tadi atau belum. Kalau belum, ulangi lagi ya. Demikian seterusnya sampai kemudian kita mendapatkan solusi yang masuk ke dalam kriteria yang kita anggap bisa kita terima ya, seperti itu. Oke. Jadi intinya metode iteratif ini adalah seperti itu. Dan dalam penyelesaiannya ini sebenarnya banyak metode yang bisa kita gunakan ya, tapi ada 3 metode basic ya yang perlu kita ketahui ya. Nah, nanti metode yang lain ini prinsipnya serupa, tapi nanti ada penyempurnaan di langkah-langkahnya, dan kadang juga diberlakukan untuk kasus-kasus yang khusus gitu kan. Sama seperti ketika kita melakukan penyelesaian menggunakan metode secara langsung ya, itu kan kita bisa menggunakan Gauss, bisa menggunakan Gauss-Jordan seperti itu, tapi kita juga bisa melakukan dekomposisi ya. Nah, untuk kasus yang khusus itu misalnya kita bisa menggunakan dekomposisi Cholesky, itu untuk kondisi yang khusus ya, seperti itu. Nah, ini untuk yang metode iteratif itu juga serupa ya. Nanti ada metode yang khusus yang bisa digunakan
untuk kasus yang khusus juga, ya, karena ini nanti akan lebih mempercepat perhitungan dengan tingkat akurasi yang bagus, ya, seperti itu. Kemudian mengapa kita menggunakan metode iteratif, ya? Mengapa kita tidak menggunakan metode langsung saja? Nah, ini juga tergantung dari sistem persamaan linear yang kita jumpai. Ya. Kalau misalkan katakanlah persamaan tersebut berukuran besar, ya, artinya nanti kalau kita susun matriks A-nya, ini kan kita punya matriks A berukuran N kali N. Ya. Kalau N-nya misalnya 10, kan berarti kita punya 10 persamaan linear, berarti N ukuran matriks A-nya adalah 10 kali 10. Ya. Jadi kita punya 100 elemen. Kemudian kalau misalnya di problem engineering seringkali tidak hanya 10 ininya, unknown-nya, ya, variabel yang tidak diketahuinya, ya, bisa ratusan gitu kan, ya, dalam satu kali perhitungan. Nah, anggap kalau misalnya kita menggunakan 100 kali 100 saja, kan berarti kita sudah mendapatkan 10.000 ini, ya, 10.000 elemen, ya, seperti itu. Nah, artinya matriks A itu mungkin menjadi bengkak, menjadi besar, ya, dan tentunya solusinya menjadi menjadi lebih kompleks, ya, perhitungannya. Nah, untuk kondisi yang khusus, seringkali kita jumpai matriks A itu adalah matriks yang sparse, ya, matriks yang jarang, artinya elemen yang tidak bernilai 0, ya, ada nilainya, ya, entah itu positif atau negatif, tapi tidak 0, itu seringkali jumlahnya sedikit, jadi lebih banyak elemen yang nilainya 0. Kadang sering kita jumpai kasus seperti itu, ya. Jadi ukuran matriks A-nya itu besar, tapi lebih banyak nolnya. Nah, kalau seperti itu, dari sisi komputasi, ini merupakan hal yang tidak menguntungkan. Mengapa? Karena kita harus menyimpan suatu matriks, ya, yang kemudian karena dengan adanya nilai 0 tersebut, ini tidak akan diperhitungkan. Kan? Jadi, kita menyimpan nilai variabel atau nilai elemen-elemen tersebut ke dalam memori komputer, ya, tapi sebenarnya tidak dimanfaatkan, ya. Nah, jadi untuk kasus yang seperti ini perhitungan secara secara langsung itu tidak menguntungkan, ya. Nah, akan lebih mudah perhitungan untuk kasus seperti itu kalau kita menggunakan metode iteratif, karena nanti lebih simpel dalam melakukan perhitungannya. Kita tidak perlu menyimpan semua variabel yang ada atau nilai elemen matriks A yang ada itu ke dalam memori komputer, ya. Tapi yang disimpan ini hanya yang ada nilainya saja, dan itu kemudian dilakukan proses perhitungan secara berulang-ulang, ya. Jadi mungkin proses pengulangannya perlu waktu, tapi dari sisi memori komputer yang disimpan ini lebih sedikit, gitu ya. Jadi ada semacam semacam trade-off gitu ya antara memori dengan waktu perhitungan, gitu ya. Nah, ini kalau kita menjumpai kasus di mana nanti problemnya itu adalah problem yang sudah kompleks, yang sistem persamaan linearnya ini sudah banyak, gitu ya. Nah, kalau dalam kuliah di tempat kita ini kan, ya, karena kita masih belajar, ya tentu
variabelnya tidak banyak itu kan, mungkin 3 atau 4 saja itu kan, 3 persamaan, 4 persamaan gitu. Ini kan masih memungkinkan untuk dilakukan baik itu secara analitis maupun menggunakan komputasi yang sederhana ya gitu. Tapi pada intinya adalah kita memahami bagaimana cara kerja dari metode yang kita gunakan tersebut. Oke, seperti itu ya. Baik, saya yakin Anda sudah melihat video pembelajarannya ya. Meskipun itu tidak saya anukan di Edpuzzle ya, memang sengaja saya edikan, tidak berikan pertanyaan situ. Tapi saya yakin Anda sudah membacanya, melihatnya ya. Sekarang saya coba random tanya ya. Anang ada nggak? Anang Kurnia Hidayat? Ada Pak. Anang, panggilannya Anang ya? Atau Anda sudah melihat ini videonya? Sudah. Itu belum semuanya juga. Belum semuanya. Oke. Dari video yang diberikan itu ada berapa metode yang kita pelajari? Untuk metodenya sendiri ada 3 dari videonya. Oke, bisa dijelaskan metodenya apa? Apa saja metodenya? Untuk yang pertama tuh ada metode iterasi Jacobi, terus metode iterasi Gauss-Seidel, sama yang terakhir metode successive overrelaxation. Oke, ya, oke, itu 3 metode yang kita pelajari di perkuliahan ini ya. Bisa dijelaskan yang metode iterasi Jacobi seperti apa? Jadi itu kalau dari metode iterasi Jacobi, jadi sistem persamaan linear itu kan ada matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B, dan ditulis dalam notasi X seperti sigma AI JXI sama dengan BI, dengan nilai itu ada 1, 2, dan seterusnya hingga mencapai nilai N seperti itu. Terus pada metode iterasi Jacobi itu pada setiap persamaan linear diselesaikan dengan komponen vektor solusinya, jadi elemen diagonal. Maka X1 diperoleh dengan menggunakan persamaan seper ini Anda baca ya? Anda baca? Baca di slide. Coba tanpa lihat slide, Anda jelaskan kira-kira seperti apa metode iterasi Jacobi tersebut. Kalau yang tadi saya lihat di video, notasi sigma seperti yang di slide Pak. Jadi untuk mendapatkan nilai X itu diperoleh dengan rumus yang tertera di slide itu seperti ini. Jadi setelah mencari nilai X-nya tadi, kita juga bisa menemukan galat relatifnya dengan nilai. Bagaimana cara Anda mendapatkan nilai X-nya? Mendapatkan nilai X-nya bagaimana caranya? Menggunakan persamaan yang tadi, notasi sigma. Iya, makanya saya minta Anda tidak melihat itu. Ya, Anda punya persamaan linear, terus kemudian Anda cari nilai X-nya itu caranya bagaimana? Diungkapkan dengan kata-kata Anda sendiri gitu loh. Misal katakanlah Anda menjumpai menjumpai sistem persamaan linear tiga persamaan, ya.
A11X1 plus A12X2 plus A13X3 sama dengan B1. Ya. Terus kan berikutnya berarti kan A21X1 plus A22X2 plus A23X3 sama dengan B2. Demikian juga untuk yang baris ketiga. Nah, bagaimana Anda mendapatkan nilai X menggunakan metode iterasi Jacobi? Kalau intinya seperti itu, apa namanya tadi problemnya seperti itu. Halo? Putus ya? Jadi untuk langkah yang pertama, kita melakukan tebakan dulu, Pak. Jadi menentukan tebakan untuk nilai X-nya. Misal kita memberikan tebakan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita bisa menghitung nilai galatnya dari Nah, bagaimana menghitung nilai galat? Kan Anda baru mendapatkan memberikan nilai tebakan awal aja. Menghitung nilai galatnya bagaimana? Gimana? Masih bingung? Jadi kan dari X awal kita dapetin X1, X2 sama X3. Terus kita bisa menghitung nilai galat dari... Ya, pertanyaan saya kemudian bagaimana Anda mendapatkan nilai X1, X2, dan X3? Jadi untuk galat yang pertama, hitung dengan segmen X0 dibagi X1. Kita dapat nilai galat ya, pertanyaan saya bagaimana Anda mendapatkan nilai X1, X2, X3? Anda kan tadi kan menyatakan menggunakan ini kan nilai tebakan awal, misalnya X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, itu kan tebakan awalnya. Nah, nilai X1, X2, X3-nya bagaimana cara mendapatkannya? Tadi diketahui misal di persamaan ada suatu persamaan 2X1 min X2 plus X3 sama dengan 6. Jadi nilai X1-nya bisa kita ketahui dengan, jadi dari persamaan itu kan kita bisa menentukan nilai X1. X1-nya sama dengan setengah dikali 6 plus X2 min X3. Dan untuk persamaan yang kedua juga demikian. Misal diketahui persamaan min X1 plus 2X2 min X3 sama dengan 5, X2-nya kita bisa ketahui dengan setengah dikali 5 plus X1 plus X3. Dan untuk persamaan ketiga juga demikian. Oke, misal gimana tadi persamaannya gimana? Saya tuliskan di sini. Persamaannya misalnya Anda sebutkan. Sembarang. Tadi yang Anda contohkan apa tadi persamaannya? 2X1 min X2 plus X3 sama dengan 6. Plus X3 sama dengan 6. Oke, terus persamaan kedua min X1 plus 2X2 min X3 min ya? Ya, min X3 sama dengan 5. Oke. Terus? Lalu persamaan terakhir 2X1 min X2 plus 5X3 sama dengan min 1. Oke, min 1. Oke. Terus gimana caranya?
Lalu kita bisa menentukan nilai X1-nya yang dari persamaan pertama. X1 sama dengan ini X1 sama dengan setengah dikali 6 plus X2 min X3. 2 min X3. Oke. Terus lalu untuk persamaan yang kedua itu nilai X2 sama dengan setengah dikali 5 plus X1 plus X3. 5 plus X1 plus X3. Oke. Terus lalu untuk yang X3 sama dengan 1/5 dikali min 1 min 2 X1 plus X2. Min 1 min 2 X1 plus X2. Oke. Terus gimana? Sudah mendapatkan ini? Kan tadi kita menggunakan tebakan awalnya X2 sama X3-nya 0. Jadi kita bisa menghitung iterasi X1 aksennya dengan menggunakan X2 dan X3-nya diganti dengan 0. Oke, ini berarti masuk ke sini gitu ya maksudnya ya? Iya, Mas. Terus? Jadi nilai X1 aksennya ketemu setengah dikali 6. Ketemu 3. Setengah dikali 6 sama dengan 3. Terus gimana lanjutannya? Lalu yang X2 aksen setengah dikali 5 jadi 2,5. Mengapa setengah kali 5? 2,5. Ya, mengapa setengah kali 5? Karena X1 dan X3-nya tadi sama dengan 0, menggunakan tebakan awalnya 0. X1 sama dengan 0. Ini berarti masuk ke sini ya. Masuk ke sini ya. Nah, ini juga masuk ke sini. Didapatkan berapa? 2,5. Terus? Yang X3 1/5 1 dibagi 5 sama dengan min 0,2. Mengapa seperti ini? Mengapa min 0,2? Karena X1 sama X2-nya juga disubstitusikan dengan nilai. Oke, ini dari X1, ini dari X2 ya, nilainya 0 gitu ya. Ya. 0. Dapatkan berapa? Dengan min 0,2. 0,2 ya, min 1/5. Oke, kalau sudah dapat seperti ini, lalu kita bisa menggunakan galat relatifnya, bisa menghitung galat relatifnya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi untuk nilai galatnya sendiri bisa digunakan dengan rumus akar yang pertama itu X1 aksen min 1 yang tebakan awal bagi X1 aksen. Nah, itu dikuadratkan, Pak. Semua di dalam kurung dan dikuadratkan. Terus yang kedua ditambah yang X2 aksen min X2 per X2 aksen. Oke. Udah ini? Terus yang ketiga juga kuadrat ya? Ya, kuadrat. Terus? Lalu kita masukkan nilai-nilainya, kan tadi udah diketahui. Yang X3 juga. Gimana jadinya?
seperti ini. Memang tidak terlihat di layar. Tidak terlihat di layar. Iya toh. Yang ketiga plus X1, X3 aksen min X3 dibagi X3 aksen dikuadratkan. Kayak gini. Oke. Terus apa yang dilakukan? Lalu kita substitusikan nilai-nilainya. Yang X1 aksen tadi kan sudah diketahui sama dengan 3 dan itu dimasukkan ke rumus pencarian garis. Itu juga dengan X1. Oke, hasilnya berapa nih jadinya? Hasilnya kan tadi dengan tebakan awal 0 sama maka diperoleh X1 aksennya itu sendiri, X2 aksennya itu sendiri, dan X3 aksennya sendiri. Jadi sama dengan akar 1 ditambah 1 tambah 1, akar 3. Di akar 3 ya, oke. Terus setelah dapat ini? Setelah kita dapat ini, kita cek apakah nilai galat yang kita dapatkan itu dibandingkan dengan galat standarnya. Berapa galat standarnya? Misal galat standarnya yang biasa dipakai 10 pangkat min 3. Oke, misalnya Anda gunakan 10 pangkat min 3. Oke, setelah itu gimana? Dikarenakan nilai galat standarnya itu sudah lebih besar, masih lebih besar dari galat standarnya, maka dilanjutkan untuk iterasi yang kedua. Lanjut ke iterasi 2. Oke. Maksudnya lanjut iterasi kedua adalah apa? Halo? Tes. Hilang suaranya ya? Tempat saya nggak kedengaran. Oke, terdengar Mas. Halo, tes. Oke, gimana ini? Lanjut ke iterasi kedua. Dan itu mengganti nilai X1 aksennya tadi, ganti nilai X1-nya sebagai X1 aksen yang diperoleh pada iterasi pertama. Dengan penggunaan prinsip iterasi yang pertama tadi, cuma dengan mengganti nilai X1, X2, dan X3. Oke, jadi ini Anda lanjutkan terus, jadi persamaannya balik ke sini ya. Kembali ke persamaan ini ya, atau yang ini yang sebelah kanan ini ya. Terus X2, X1, X2-nya diisi dengan yang diperoleh dari X2 aksennya tadi. Hitungan sebelumnya. Oke, makasih. Siapa tadi? Anang ya? Ya, Anang, Pak. Ya, oke, makasih Anang. Ya, sekarang kita coba yang lain ya. Siti Puput Nur Hidayah ada? Tidak ada. Oke, Fahri Aulia Ramadana ada enggak? Ya Pak, hadir Pak. Oke. Bagaimana menurut Anda ini dengan jawabannya disampaikan oleh teman Anda, Anang tadi? Menurut saya benar Pak.
hampir sama seperti yang di video Bapak kirim. Oke, jadi ini untuk metode apa namanya iterasi Jacobi kita lakukan seperti itu ya. Oke. Anda ada kesulitan dalam memahami metode Jacobi ini atau tidak? Alhamdulillahnya belum ada sih Pak. Oh, nggak masalah ya di sini ya. Iya. Oke. Baik, kalau tidak masalah berarti saya lanjutkan kayak gitu. Metode yang kedua itu metode Gauss-Seidel. Ada perbedaan tidak dengan metode Jacobi? Metode Gauss-Seidel ini Pak, dia memanfaatin nilai yang udah didapat. Jadi nilai yang udah didapat tuh dimasukin ke persamaan selanjutnya. Misalnya si X1 dari iterasi 1 ini udah didapat. Nah, terus nanti nilai X1 iterasi 1 itu diganti ke X1 di iterasi yang kedua. Begitu seterusnya sampai di persamaan ke N, Pak. Sebentar, diulangi dulu tadi gimana? X1 iterasi pertama gimana? Yang metode Gauss-Seidel ini memanfaatin dari nilai X yang udah didapat. Misalnya di iterasi ke-0, iterasi yang pertama dimasukin nilai X yang percobaan. Misalnya nilai X percobaannya itu semuanya 0. Terus udah dapat nanti nilai X1 yang di iterasi 1 dimasukin ke X2 iterasi 1. Maaf Pak, salah. Oke. Jadi ini kalau misalnya ini dari apa namanya yang ada di layar ini ya. Anda lihat kan ya, apa yang ada di lihat, Pak. Ya. Jadi apa perbedaannya dengan yang tadi, dengan yang Jacobi? Jadi yang X1 hasil X1 aksen yang sama dengan 3 ini Pak diganti ke X1 di X2 iterasi 1. Oke, berarti ini bukan 0 ya yang dimasukkan ke sini ya? Iya Pak. Oh, yang ini berarti masuk ke sini. Gitu? Iya. Nah, X3-nya? X3-nya masih tetap kita pakai yang 0 Pak. Oh, X3 masih tetap yang 0, oke. Terus? Gimana lanjutnya? Terus sudah dapat X2 iterasi 1-nya Pak. X2 iterasi 1, kemudian diganti hasil X2 iterasi 1 dimasukin ke X3 iterasi 1. X2 iterasi 1 masukkan ke sini, berarti nilai ini yang masuk ke sini ya? Iya Pak. X1-nya gimana? X1-nya tetap kita pakai yang 3 Pak. Nggak pakai yang 0? Enggak. Mengapa? Karena kita udah dapat X1 iterasi 1-nya. Oke, ya, berarti kita sudah mendapatkan ini, berarti kita masukkan ke sini. Ya, oke. Jadi nanti hasilnya di sini beda ya? Iya. Ini kan nanti sudah beda karena kita menggunakan nilai yang baru gitu ya. Terus kelanjutannya? Kelanjutannya kita hitung galatnya Pak. Berarti sama seperti ini? Iya, sama. Rumusnya sama. Oke, jadi kita hitung galatnya, kemudian kita bandingkan gitu ya antara galat dengan galat standarnya gitu ya. Berapa? Iya. Kemudian kalau nilainya masih belum memenuhi, ya, berarti lanjut ke iterasi kedua. Ya. Nah, gitu. Oke, ya, makasih. Ya Pak, sama-sama Pak. Siapa tadi namanya? Fahri ya? Fakri Pak, iya. Panggilannya Fahri? Panggilannya Dana sih Pak. Oh, panggilannya Dana. Karena Ramadana itu ya? Iya Pak. Oke. Baik, terima kasih Dana. Coba lagi, random lagi ya. Yang belum pernah. Zumar ada? Zumar Zidan Afif. Ada Pak.
Oke, Sumar. Bagaimana menurut Anda jawaban dari Dana tadi? Sudah sesuai sih, Pak. Sudah sesuai. Ya, oke. Ada pertanyaan nggak dari Anda terkait dengan metode Gauss-Seidel? Kalau Gauss-Seidel belum. Kalau yang ketiga saya masih belum, Pak. Oh gitu. Padahal saya mau tanya itu. Oh, ini Anda antisipatif. Oke, Kak. Dari apa yang sudah Anda lihat itu, apa yang Anda pahami untuk yang metode yang ketiga? Metode apa namanya? Metode ketiga itu? Metode success of relaxation. Oke. Apa yang Anda pahami sampai saat ini terkait dengan metode itu? Selama ini Gimana? Halo? Wah, hilang. Oh, nggak ada suaranya ini. Sumber. Halo, Sumber. iya, Pak. Apa yang Anda sejauh ini pahami untuk yang metode SOR? Di metode SOR itu ada nilai omega Nah, antara 0 sampai 2. Jika omeganya 1 itu pakai Gauss-Seidel yang tadi. Jika kurang dari 1 pakai successive under yang relaxation. Yang kalau lebih dari 1 yang ini, Pak. SOR ini, Pak. terus gimana maksudnya? Nah, baru itu, Pak, yang saya ketahui. Ya. Nah, kalau dihubungkan dengan ini persamaan yang ada di depan ini, yang ada di layar ini gimana untuk metode SOR? Kira-kira rumusannya bagaimana? Masih bingung? Masih bingung, Pak. Oke. Ya. Oke, makasih. Siapa tadi? Sumar ya. Kita coba yang lainnya. Vivia, Karen ada nggak Vivia? Ada, Pak. Oke. Bisa dijelaskan metode SOR seperti apa? Langsung aja, ini dari contoh yang ada di depan ini, yang ada di layar ini. Kalau Anda diminta menyelesaikan menggunakan metode SOR, bagaimana rumusannya? Sejujurnya saya juga masih bingung, Pak. Oke. Yang Anda tangkap seperti apa? Kalau yang saya tangkap sendiri itu, kan untuk W sama dengan 1 itu nanti menggunakan persamaannya itu jadi nanti menggunakan metode Gauss-Seidel. Ya. Nah, nanti itu harga W yang diketahui soal itu nanti dimasukin ke rumusnya metode SOR-nya ini, Pak.
Oke. Terus habis itu dicari iterasinya, terus nanti habis itu dicari galatnya. Hmm. Baru yang saya tangkap kayak gitu, Pak. Hmm. Oke. Ya, ya. Ya, makasih. Mungkin Baik, saya Pak. buka pertanyaan ke semuanya. Ada yang ingin menjelaskan tentang metode SOR? Mungkin karena penjelasannya pakai bahasa Inggris kali ya. Ada yang mau volunteer, mau menjelaskan? Dengan acuan ini aja udah, acuan apa yang sudah ada di depan ini. Saya mau nyoba, Pak. Ya, silakan. Ya, Siapa? jadi putus-putus ya, Pak? Apa gimana? Ya, kedengaran. Oke, baik. Jadi di SOR ini kan kita menambah faktor pengali omega di persamaan setiap garisnya itu untuk mencari X1, X2, dan X3. Dan ditambah dengan 1 min omega dikali X1-nya itu. Jadi? Nah kan omeganya itu kan ada 3 nilai ya, Pak. Karena omega itu dari interval 0 sampai 2. Ketika omega sama dengan 1, dia itu kan sama aja kayak tadi yang dijelasin teman-teman Gauss-Seidel. Nah, kalau yang pas kurang itu dia kurang dari 1, dia itu termasuk successive under relaxation. Nah, kalau yang SOR ini, successive over relaxation, itu berarti kalau omeganya itu lebih dari 1 tapi kurang dari 2. Nah, terus karena SOR tadi, kita masukin omeganya sembarang nilai itu. Nah, kalau di video itu menganjurkan pakai 1,1 gitu. Oke. Jadi dimasukin ke persamaan yang buat nyari X1, X2, dan X3-nya itu, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ini seperti yang ada di depan ini, yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman Anda tadi ya. Ini kalau kemudian ini kan tadi awalnya diselesaikan menggunakan Jacobi ya, yang warna biru-biru ini. Kemudian yang Gauss-Seidel kan yang menjadi warna merah itu ya, yang panah-panah merah itu. Nah, kalau kemudian ini diubah menjadi bentuk SOR, jadinya seperti apa? Berarti itu dikali dengan omega di Pak itu persamaan. Misal S1 itu dikali dengan omega. Bentar, tak gidiin dulu. Oke. Apanya yang dikalikan dengan omega? X1 itu yang setengah dikali 6 plus X2. Itu dikali omega. Ini berarti saya hapus saja dulu ya ininya ya, angka-angkanya ya. Iya, Pak, boleh. Oke, biar nggak membingungkan ya. Ini saya beri warna pakai hijau ya. Ini apa? Ini dikali dengan omega gitu ya. Iya. Kali omega. Ya, terus ditambah dengan jelek omega ditambah dengan dalam kurung 1 min omega dikali X1 dikali X1. X1. Oke. Indeks yang sebelumnya, ya. Indeks sebelumnya. Benar. Lalu ini berarti misalnya saya beri tebakan awal ini 00 semua ya. Iya, Pak. Di sini ini 0 atau berapa ini? 0, Pak, 0. 0 ya. Berarti ini masih 0 semua ya. Iya. Oke, ketemu berapa gitu ya. Oke, terus? Nah, saya tuh bingungnya gini, Pak. Soalnya di videonya itu kalau di X2-nya itu kan masukin dari hasil S1 yang iterasi yang ini yang kita lakuin. Nah, tapi itu kalau di presentasi, Pak. Tapi kalau di video itu kayak Jacobi, Pak. Jadi bukan kayak Seidel. Saya agak bingung di situ. Oke. Ada perbedaan. Nah, ini kalau yang buat S2 iterasi selanjutnya sama kayak yang atasnya, Pak. Dikali N omega terus ditambah dengan 1 min omega dikali X1 iterasi sebelumnya. Kali omega ditambah 1 min omega X
X2 berarti. X2 iterasi sebelumnya. 0. Nah, yang di sini berarti ini X1-nya ini sudah iterasi ke 1 ya. Ya. Berarti pakai kayak Gauss itu, Pak. Iya. Ya, karena kalau Anda masukkan omega sama dengan 1 kan balik ke Gauss Seidel. Oh iya, Pak. Berarti kan Anda bilangnya kan seperti itu, omega sama dengan 1 itu sama dengan Gauss Seidel. Berarti kalau ini omega 1 ini kan hilang kan? Iya. Nah, Anda ininya 1, berarti kan harus kembali ke bentuk Gauss Seidel kan? Yang mana ya? Yang ini, yang Gauss Seidel yang tadi itu. Gitu. Oke. Terus ketemu. yang X3-nya lanjutin lagi, Pak. Berarti X1-nya sekarang yang mana? Dari mana? Dari sini ya, sekarang ya. Iya, Pak. Satunya sekarang. Dari iterasi yang ke-1 ini. Oke. Terus yang ini X3-nya? Sama dikalikan omega, terus ditambah 1 min omega. Omega plus 1 min omega kali X3 iterasi sebelumnya. Iterasi sebelumnya. Oke, ini X1-nya. X1. Iterasi 1. Ini sudah 1 ya. Jadi ini yang ini masuk ke sini itu ya. Yang ini dari yang tadi itu ya, yang dari nyabang ya, ini ke sini ya. Oke, ini itu sebelumnya. Oke. Terus lanjutannya gimana? Sama ya. Lanjutannya sama, Pak. Seperti ini kan, kita cari galatnya, kemudian kita bandingkan dengan galat standar gitu ya. Kemudian kita lakukan pengulangan lagi. Ya. Nah, kalau pengulangan berarti sekarang ini kan sudah berubah ya, iterasi apa namanya nilai-nilai X1, X2, X3-nya kan sudah berubah ya, berarti menjadi X1 indeks 1 itu kan iterasi ke 1, X2 iterasi ke 1, X3 iterasi ke 1. Yang di sini ya sekarang berubah kan, berarti X1 iterasi ke 2 ya, ini plus seperti ini ya, setengah kali 6 plus X2 iterasi ke 1. Ini X3 iterasi ke 1. Ini, nah ini juga. Jadi kalau yang X1 ini masih iterasi ke 1 semua. Nah, yang X2, ini X2 iterasi kedua. Nah, ini baru muncul nih kan. X1-nya nanti di sini adalah iterasi yang ke-2 ya, karena ini sudah dihitung. Kalau yang di X3 ini berarti X1 iterasi kedua, X2-nya iterasi ke-2. X3-nya iterasi ke 1. Oke. Gitu ya. Baik, makasih. Siapa tadi? Handi, Pak. Handi ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Handi. Baik, ada pertanyaan dari kalian? Izin bertanya, Pak. Ya. Siapa ini? Lukas. Lukas, Pak. Ya. Dari metode Gauss-Seidel sama SOR lebih cepat yang mana, Pak? Tergantung ininya, tergantung apa namanya persamaannya ya. Jadi kalau ini yang sebenarnya yang bisa mempercepat itu adalah kalau kita bisa mendapatkan nilai omega yang tepat ya. Jadi kalau kita pas menemukan omega yang tepat, maka ininya solusinya itu, solusi SOR itu akan bisa lebih cepat dibandingkan dengan Gauss-Seidel. Ya. Nah, tapi kalau tidak tepat, ini nanti malah bisa bisa lebih panjang iterasinya dibandingkan dengan Gauss-Seidel. Karena apa? Ini kan sebenarnya kita melihat ada semacam semacam tarik ulur gitu ya antara yang nilai-nilai yang lama dengan nilai yang baru gitu kan. Nah, jadi kalau kalau omeganya ini nggak pas, ini malah masih menjadi berat ke nilai yang lama, yang iterasi yang lama di sini gitu kan. Jadi hasil iterasi yang baru ini ketarik jadi tidak seperti diekspansikan, tidak loncat menuju ke mendekati nilai yang sebenarnya dengan lebih cepat ya, seperti itu. Jadi kayak terhambat gitu ininya, terhambat oleh nilai-nilai yang lama. Nah, makanya sebenarnya
problem di sini itu adalah menentukan berapa nilai optimumnya, omega optimumnya itu berapa. Memang ada apa namanya, ada rumusan-rumusan ya untuk mendapatkan nilai optimum tersebut, tapi belum ada yang benar-benar bisa ditentukan secara eksak ya. Rumus omega optimumnya itu bisa kita nyatakan seperti ini. Memang ada beberapa peneliti, terus orang-orang matematika gitu ya, yang mencari nilai omega optimumnya itu berapa. Ya, omega optimum itu berarti nanti kan kalau diterapkan dengan misalnya kasus seperti ini itu ya, nanti optimumnya itu misalnya ini ketemunya misalnya 1,1 misalnya. Tapi katakanlah mungkin persamaannya berbeda gitu ya. Ini misalnya berubah, ini X1-nya ini tidak ada angka 2-nya di sini. Ternyata kalau seperti itu omega optimumnya mungkin berubah menjadi misalnya 1,05 misalnya seperti ini. Nah, kalau kita gunakan omega optimum 1,1, ini kan berarti di sininya nanti lebih berat di sini kan. Dia nanti mungkin akan semacam overshoot gitu, mendekati malah mengarah ke kondisi kayak konvergen gitu. Tapi kalau misalnya omeganya itu terlalu kecil, ya nanti juga tidak konvergen dengan cepat. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi mana yang lebih cepat itu tergantung dari nilai omeganya. Nah, yang nyari omeganya itu yang tidak bisa kita tentukan secara pasti di awal. Nah, kayak gitu. Lukas. Oke, terima kasih Pak. Boleh nanya lagi nggak Pak? Ya, silakan aja. Kalau misalnya bikin program gitu, mending omeganya udah di fix aja, atau misalnya di fix 1, atau lebih baik minta input lagi dari penggunanya? Oke, ini kita kalau bicara dengan program ya. Kalau program beda ya. Kalau ini kan kita berbicara misalnya solusi secara numerik kayak gini, kemudian kita hitung menggunakan manual atau mungkin pakai Excel itu biasanya kita set omeganya itu fix ya. Misalnya angka 1,1, 1,2 berapa gitu, misalnya kita fix seperti itu. Nah, tapi kalau kita menggunakan program, ini kita bisa menentukan ada algoritma ya, di mana nilai omega ini nanti akan bervariasi, bisa berubah seiring dengan solusi ya. Karena seperti ini misalnya ya, pada iterasi 1 misalnya, Anda katakanlah ngeset omeganya misalnya 1,1 gitu ya. Ya gitu. Terus nanti jalan kan ketemu X1 iterasi ke-1, X2 iterasi ke-2, X3 iterasi ke-1. Nah, nanti ada evaluasi, ada algoritmanya menentukan, oh ini nilai omeganya ini kira-kira sudah pas atau belum gitu. Ya. Kalau dari algoritma tersebut menyatakan ini belum pas, maka nilai omeganya ini berubah. Mungkin berubahnya bisa jadi mungkin ditambah gitu, misalnya menjadi 1,15 atau mungkin menjadi dikurangi ya, misalnya menjadi 1,07 kayak gitu ya. Ini untuk iterasi yang kedua. Ya, jadi misalnya nanti omega pada iterasi ke-1, nanti misalnya ini omega pada iterasi kedua ketemunya seperti ini. Dilakukan perhitungan lagi. Kemudian iterasi ketiga dilakukan evaluasi lagi. Ternyata omeganya ini perlu diubah lagi. Ya gitu. Diubah menjadi berapa? Misalnya berubah menjadi 1,05 misalnya gitu. Jadi seiring dengan langkah perhitungan ya, misalnya ini iterasi ya. Iterasi ke 0 awal ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Awalnya kita punya ini nilai omega ya, omega misalnya 1,1. Ini mungkin akan bervariasi gitu. Ya, mungkin akan kalau kondisinya ini mendekati kondisi yang optimum, mungkin nanti akan berubah seperti ini gitu ya. Oh, ternyata akhirnya kalau diteruskan lagi kita akan mendapatkan misalnya di sini nilai omeganya adalah misalnya 1,025 misalnya. Oh, ini yang paling optimum seperti ini, atau mungkin bisa jadi naik turun gitu, atau mungkin naik ke sini gitu seiring dengan waktu gitu ya. Jadi ini kalau menggunakan programming biasanya kita bisa ngeset seperti itu. Jadi ada algoritma untuk mengubah nilai omeganya.
Tapi kalau ngitung pakai tangan ini agak 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 susah. Kalau pakai Excel juga demikian. Jadi kalau untuk keperluan kuliah di metode numerik ini ya kita set aja omeganya fix gitu ya. Tapi kalau untuk keperluan yang lain kemudian Anda gunakan program komputer sendiri, buat program komputer sendiri, ya ini bisa diterapkan nilai omega yang bervariasi. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, berarti sekarang saatnya bagi Anda latihan ya. Seperti biasa ya, masuk ke breakout rooms ya. Saya bagi problem ya. Tapi latihan dulu. Ini kita Anda coba kerjakan dulu 10 atau 15 menit. Nanti setelah itu kita masuk lagi ke ruang utama ini ya. Nah, nanti setelah itu kita lakukan pembahasan, habis itu kita split lagi ya. Bentar, saya coba inikan dulu ya, share ininya, share bahan diskusinya ya. Ini sama, oke, sama. Mudah-mudahan kelihatan. Salah. Saya tutup dulu share-nya ini, kemudian saya share file ya. Oke, ini pembagian kelompoknya ya, nah, itu sudah saya acak ya urutannya ya. Nah, kemudian soalnya yang kedua itu ya. Oke, jadi ada 5 soal ya, seperti biasa kerjakan 1 soal aja, tapi masing-masing menggunakan metode yang berbeda ya. Ada yang menggunakan Jacobi, ada yang Gauss Seidel, ada yang SOR. Nah, untuk yang SOR mungkin Anda gunakan misalnya 1,1 ya, kita fixkan aja 1,1. Kita belum tahu nanti hasilnya seperti apa ya. Lebih untuk kita gunakan 1,1 ya. Oke, jadi ini saya buka ya breakout room-nya, silakan masuk ke ruang masing-masing. Nanti kita masuk lagi kira-kira 14.15 ya, 14.15 kita masuk ke ruang besar ini lagi. Silakan. A few moments later. Oke, ada yang sudah jadi? Atau paling tidak sampai beberapa iterasi? Iterasi kedua, iterasi ketiga? Baru iterasi kedua, Pak. Iterasi kedua. Apa yang Anda dapatkan sampai iterasi kedua? Galatnya masih besar dari galat standar. Oh, gitu. Nilai X-nya bagaimana? Nilai X-nya banyak komanya, Pak. Ya? Banyak komanya. Banyak komanya. Oke. Ya. Tadi yang di kelompok 16 tadi gimana tadi? Kayaknya hasilnya agak menarik tadi. Saya lihat. Hasilnya bagaimana kelompok 16? Kalau untuk galatnya tadi selalu bernilai 1,73, Pak. Kami masih mencoba mencari kesalahan. Nggak berubah galatnya. Oke. Baik.
Baik, saya akan sampaikan sesuatu ya. Apa namanya? Saya coba share dulu ya. Ini share. Nah, sudah muncul ini apa OneNote dari saya? Sudah kelihatan ya? Ya, Pak. Oke. Baik, jadi ini katakanlah kita punya persamaan seperti ini ya, persamaan linear seperti ini ya, X1 min 3 X2 min X3 sama dengan apa min 5 dan seterusnya gitu ya. Ini kan kelihatannya biasa-biasa aja ya. Ini kemudian kita coba untuk apa namanya kita selesaikan ya menggunakan metode iterasi ya. Ini hanya untuk ilustrasi saja, saya menggunakan Excel ya biar cepat ya. Kita lihat apa yang terjadi ya. Saya coba share Excel saya di sini ya. Kemudian saya isikan koefisien matriks A-nya ya. Ini saya samakan ya dengan yang tadi ya. Jadi 1 min 3 min 1, ini B-nya min 5 ya. Kemudian saya isikan dengan 1, 2, 5, 10, kemudian min 4, min 2, 2, 8. Oke, ini apa namanya dari persamaan ya, ini matriks A yang ini matriks B-nya ya. Kalau kita lihat ternyata ini nilai X ya, ini apa namanya tebakan awal ya, tebakan awal K sama dengan 0. Kemudian, sebentar saya mau nutup jendela dulu, ini hujan di luar mungkin kurang jelas suaranya. Oke. Ini tebakan awal semua X ya, X1, X2, X3 ini 0 ya. Ini iterasi pertama, iterasi kedua. Kalau kita lihat apa yang dapat kita perhatikan di sini, angkanya semakin nggak karuan ya. Seakan-akan tidak menuju ke nilai yang konvergen. Ini di sini saya menghitung nilai L2. L2 ini apa namanya galat berdasarkan ini ya, nilai residual ya. Kemudian EA ini yang galat yang biasa tadi kita hitung yang akar delta X per X kuadrat itu ya. Nah, kalau kita lihat ternyata apa yang kita dapatkan baik itu residual maupun galat ininya ya. Ini residualnya ini semakin membesar. Ya, semakin lama semakin membengkak. Artinya solusi yang kita peroleh itu menjadi divergen. Kita tidak bisa mendapatkan solusi yang konvergen. Nah, gitu ya. Ini kalau kita perhatikan di sini ini semakin besar nilai-nilai apa namanya X1, X2, X3-nya ini semakin lama semakin besar ya. Dan mungkin nggak stabil ya, tadinya negatif, kemudian positif, negatif, positif, nah, gitu. Ya, artinya ini apa namanya kita tidak bisa menyelesaikan seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah memang persamaan tersebut tidak bisa diselesaikan? Nah, ini kalau Anda cari menggunakan metode langsung, ini ketemu hasilnya. Artinya apa? Sebenarnya persamaan tersebut bisa diselesaikan, gitu kan? Tapi mengapa ini kalau kita menggunakan metode iteratif, ini kok menjadi galatnya menjadi besar, gitu kan? Karena untuk metode iterasi, ya kita perlu melihat syarat stabilitasnya. Ya, jadi di sini ada syarat stabilitas. Syarat stabilitas ini yang nanti akan menentukan menentukan apakah persamaan tersebut bisa diselesaikan menggunakan metode iteratif atau tidak. Ya. Syaratnya itu apa? Syaratnya ini adalah bahwa matriks ini bersifat diagonal dominan. Ya. Maksudnya bagaimana matriksnya ini bersifat diagonal dominan? Pengertiannya adalah bahwa kita menjumpai nilai-nilai elemen matriks yang diagonal, ya. Jadi A, I, ya, ini kan indeksnya ya, ini kan
baris dan kolom. Baris dengan kolomnya sama, ini kan diagonal ya. Jadi ini apa namanya, mutlaknya ya, ini lebih besar atau sama dengan jumlahan dari AIJ ya, di mana I sama dengan 1 sampai N, I tidak sama dengan J. Ya. Ini maksudnya apa sih? Ini kan, maksudnya kita lihat ininya aja. Kita lihat nilai-nilai diagonalnya. Ini kan diagonal di baris pertama, diagonal di baris kedua, diagonal di baris ketiga. Ya. Diagonal di baris pertama elemennya berapa? 1 kan? 1. Ini kan AI ya, I-nya sekarang 1 ya. Nilai 1, ini apakah, pertanyaannya ya, apakah ini lebih besar atau sama dengan jumlahan dari ini, apa namanya, ini kayaknya ada anunya ya, ada absolutnya juga ya. Jumlahan dari ini yang lain, apa, elemen yang lain ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan berarti kita punya 3 plus di 1 kan, 1 ya, kita punya elemen sini 3, ini 1, ini kan jumlahnya 4 kan, ini kan tidak terpenuhi ya. Jadi yang baris pertama ini tidak memenuhi untuk membentuk syarat stabilitas. Bagaimana dengan baris yang kedua? Ya, ini 2, sudah kita lihat ya, ini 2. Yang lainnya apa? Jumlahan dari yang ini 1 tambah 5, ini 6, ini juga tidak memenuhi. Ya. Yang ini bagaimana baris ketiga? Ini adalah 2 ditambah dengan ini, mutlaknya dari min 4 ya, ini berarti 4 ditambah dengan ini 1. Ini juga tidak memenuhi. Artinya apa? 3 baris ini tidak memenuhi semua. Nah, gitu. Sehingga kalau tadi kita selesaikan dengan metode apa namanya, metode iteratif, ini nanti tidak akan mencapai solusi yang konvergen ya, hasilnya akan divergen. Nah, terus caranya gimana? Apakah tidak bisa diselesaikan? Ya bisa. Artinya Anda harus mengubah bentuk matriks ini ya, atau persamaan ini, diubah susunannya sehingga syarat ini itu bisa terpenuhi. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Ya. Baris ketiga, ini kayaknya yang dominan itu adalah yang ini kan. Kita ganti warna biru ya. Ini yang dominan kan ini kan. Itu kan, ini 4, ini 1 plus 2 gitu kan. Oh, berarti ini mestinya baris ketiga ini kita taruh di baris pertama. Min 4x1, min x2 plus 2x3 sama dengan 8. Ya. Kemudian kita lihat baris kedua ini kayaknya cocoknya yang ini deh, baris pertama ini. Karena apa? Ini dominan kan. Ini 3, yang depannya ini 1 dengan 1 gitu kan. Ya. Berarti ini menjadi baris yang kedua, kita nyatakan x1 min 3x2 min x3 sama dengan min 5 ya. Nah, gitu. Baris ketiganya apa? Yang ini dominan kan? Ya, ini 5, yang ini 1 sama 2, 3. Berarti itu kita taruh di apa namanya? Baris ketiga. Jadi kita punya x1 plus 2x2 plus 5x3 sama dengan 10. Jadi kalau seperti ini kita lihat diagonalnya ini sudah dominan semua. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya, kalau misalnya ini saya kembali ke ke Excel ya. Nah, kita coba lihat di Excel kalau saya masukkan apa namanya, urut-urutan seperti itu ya, bentuknya sama, cuma urutannya yang berbeda ya. Saya tulis saja ini min 4 min 1 2 8, kemudian 1 min 3 min 1 min 5, kemudian 1 2 5 10. Oke. Apa yang kita lihat di sini? Ini apa namanya, residualnya ini semakin lama semakin kecil ya.
Jadi galatnya itu akan semakin lama semakin mengecil. Ini juga demikian, ya, nilai galatnya ini semakin lama semakin mengecil, ini akan mendekati 0. Kalau kita perhatikan, ya, ini nilai X1 ini nanti akan konvergen, itu kan, semakin lama semakin mendekati suatu nilai tertentu kan. X2 juga demikian, X3 juga demikian. Jadi kalau kita mengambil katakanlah galat standarnya itu misalnya di bawah 10 pangkat minus 6, ya lebih kecil atau sama dengan 10 pangkat minus 6, ini batasnya di sini ya. Jadi pada iterasi ke-19 ini sudah konvergen, kita dapatkan nilai-nilai nilai-nilai semacam ini ya, min 1,16, 0,617, min 1,9829 ya. Jadi seperti itu ya. Kalau ini bentuk persamaannya masih sama, hanya susunannya diubah ya, susunan urutan barisnya diubah. Kita bisa menyelesaikan menggunakan metode iteratif ya. Nah, kalau yang awal tadi itu tidak akan bisa diselesaikan. Oke, seperti itu tambahan dari saya ya. Nanti kalau Anda perhatikan kayaknya kelima-lima soalnya itu nanti tidak akan bisa diselesaikan menggunakan metode iteratif kecuali Anda harus ubah susunan barisnya ya. Jadi Anda susun dulu mana ininya, mana yang dominan agar memenuhi syarat diagonal dominan, baru kemudian coba diselesaikan menggunakan metode iteratif. Gitu, ada pertanyaan? Ya. Jadi nanti tolong dilanjutkan ya untuk mengerjakannya ya. Kemudian nanti saya share full deskripsinya. Intinya Anda diminta nanti untuk membuat solusi secara manual dulu ya, mungkin untuk 4 iterasi pertama. Nah, kemudian nanti Anda lakukan dengan bantuan Excel untuk menyelesaikan sampai dengan ketelitian 10 pangkat minus 6 ya, untuk stabilitasnya. Jadi kira-kira Anda buat kayak bentuk seperti ini ya. Oke, kemudian karena ini Anda perlu juga untuk membuat Excel-nya ya, dikumpulkan nanti besok ya, bukan nanti malam ya, tapi besok malam pukul 23.59. Oke, ada pertanyaan mungkin yang terkait dengan ini yang barusan saya sampaikan terkait dengan syarat diagonal dominan ini? Sudah cukup jelas? Baik, kalau tidak ada berarti kita bisa cukup jelas, Pak. Ya, kita akhiri aja ya sampai di sini ya pertemuan kita. Kita jumpa lagi hari Rabu depan. Kita sudah akan masuk lagi ke materi berikutnya yaitu regresi ya, regresi linear dan non linear. Saya regresinya non linear, kalau linear gampang. Oke, terima kasih atas partisipasi dari kalian semua. Salam sehat semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Salam sehat Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, sehat selalu. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.